Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa gizi itu penting untuk anak-anak karena anak-anak harus sehat sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Hal ini yang melandasi kami dari Institut Pertanian Bogor yang mengangkat sebuah gagasan berjudul Litani Biskuit Makanan Pendamping ASI dengan memanfaatkan potensi ulat Hongkong Tenebrio moliter dalam upaya ketahanan pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akram Mubarak. Saya Firdani Anissa Dikasahari. Menurut litbang.kemenkes.go.id tahun 2019, angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67%. Angka ini lebih rendah 3,1% dibanding tahun 2018 yang mencapai 30,8%. Sementara itu, batas maksimal prevalensi stunting menurut WHO adalah 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita. Indonesia merupakan negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia setelah India dan Timor Leste. Hasil analisis lanjut data Riskesda tahun 2013, pada kelompok usia 2-3 tahun ditemukan prevalensi stunting sebesar 42,38%. Stunting pada balita perlu menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak-anak. Stunting berkaitan dengan peningkatan risiko, kesakitan, dan kematian, serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan motorik dan mental seorang anak. Balita yang mengalami stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang. Makanan pendamping ASI merupakan makanan yang diberikan kepada bayi yang berusia lebih dari 6 bulan yang memerlukan makanan pendamping sebagai nutrisi tambahan untuk pertumbuhan yang optimal. Salah satu permasalahan dalam pemberian makanan pada bayi adalah terhentinya pemberian air susu ibu dan pemberian makanan pendamping sejak dini. Makanan pendamping ASI atau dikenal dengan MPASI berbahan dasar ulat Hongkong Tenebrio molitor, merupakan upaya untuk menambah protein pada makanan bayi yang hadir dalam bentuk biskuit guna mencegah penyakit stunting pada anak usia dini dikarenakan kurangnya asupan protein. Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui potensi gizi ulat Hongkong sebagai bahan pembuatan makanan pendamping ASI dan metode pembuatan dari biskuit makanan pendamping dari ulat Hongkong tersebut. Penulisan dari karya tulis ilmiah ini memiliki manfaat agar masyarakat lebih paham tentang penyakit stunting, mengetahui potensi dan nilai tambah dari ulat Hongkong sebagai makanan pendamping ASI, dan memberikan wawasan baru bagi penulis dan masyarakat, serta menjadi referensi atau acuan bagi penelitian pengembangan yang serupa. Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode studi pustaka dengan sumber informasi dan data yang diperoleh melalui studi literatur dari beberapa sumber. Data dan metode yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Ulat Hongkong juga memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari kandungan lemak, yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi dan telur ayam, menurut penelitian Gali dan Al-Khalai tahun 2009. Tingginya kandungan protein pada ulat Hongkong membuat ulat Hongkong menjadi salah satu hewan yang dapat menjadi sumber protein alternatif di masa depan. Dari ulat Hongkong dapat dijadikan makanan tambahan alternatif bagi manusia, khususnya meningkatkan kandungan nutrisi dalam makanan. Dalam hal ini, kami berinovasi membuat makanan pendamping ASI yang terbaru dengan memanfaatkan ulat Hongkong untuk memenuhi kebutuhan protein pada balita yang menderita stunting. Salah satu penyebab prevalensi stunting di Indonesia adalah cukup tingginya pemberian nutrisi yang tidak adekuat saat pertumbuhan. Ulat Hongkong mengandung protein kasar mencapai 48%, lemak kasar 40%, abu 3%, kadar air mencapai 57,57%, dan kandungan ekstrak non-nitrogen sebesar 8% menurut penelitian Herianto tahun 2013. Oleh iDonestime.com bahwa ulat Hongkong memiliki food conversion rate atau FCR yang sangat tinggi. FCR merupakan rasio antara berat pangan yang diberikan dibandingkan dengan berat produk yang dihasilkan. Pembuatan tepung ulat hasil ekstraksi lemak mengacu pada metode Pohan dan Wardayani 2006 dengan prinsip ekstraksi yang kering yang diperoleh dari pengukusan ulat dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius dalam waktu 45 menit. Kemudian dilakukan pengempaan menggunakan alat pres untuk mengeluarkan minyak. Proses pengeringan dilakukan hingga warna menjadi coklat tua dan kering. Setelah pengeringan selama kurang lebih 2-3 hari, ulat digiling menggunakan mesin penggiling hingga berbentuk mes. Masing-masing bahan pakan kemudian dilakukan analisis proksimat. Pembuatan biskuit bayi menggunakan bahan utama tepung ulat Hongkong dengan
substitusi susu skim dengan tepung gula serta tambahan seperti margarin, telur, vanili, baking powder. Dalam proses pembuatan biskuit bayi, dilakukan metode dry mixing sebagai terbentuknya adonan. Adonan kemudian dicetak dengan cetakan biskuit dan di oven selama 15 menit dengan suhu kurang lebih 150 derajat Celcius sampai matang. Biskuit yang sudah matang lalu didinginkan dan dikemas. Kandungan protein pada ulat Hongkong sebesar 48%, artinya dalam 100 gram ulat Hongkong mengandung 48 gram protein jika belum diolah. Jika dibandingkan dengan kandungan gizi ayam kampung yang setiap 100 gram daging mengandung 246 kakal energi, 37,9 gram protein, 9 gram lemak, bisa dilihat kandungan pada ulat Hongkong jauh lebih tinggi yaitu 48 gram dibandingkan dengan ayam kampung 37,9%. Diharapkan bahwa kandungan protein pada ulat Hongkong dapat mencegah penyakit stunting pada anak usia dini. Ada 10 sektor halal lifestyle yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian global. Salah satu dari industri lifestyle tersebut adalah dikembangkannya adalah biskuit. Biskuit dipilih karena salah satu jenis makanan yang digemari oleh seluruh golongan usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Oleh karena itu, biskuit ini menjadi salah satu inovasi solutif untuk mengatasi masalah anemia dan meningkatkan sistem imun dari bahan-bahan alami. Biskuit ulat Hongkong dinilai efektif untuk mendukung sektor industri halal di Indonesia dengan menciptakan produk pangan yang halal dan sahih serta menjaga ketahanan pangan nasional pada saat pandemi. Biskuit Litani ini dapat berkontribusi dalam upaya memajukan perekonomian Indonesia dan menumbuhkan kembali budaya lifestyle di masyarakat. Ulat Hongkong memiliki potensi sebagai bahan baku pembuatan biskuit MPASI. Kandungan protein ulat Hongkong yang tinggi mencapai 48% memiliki potensi untuk membantu pencegahan penyakit stunting pada balita. Pembuatan biskuit MPASI ini ulat Hongkong dengan metode dry mixing setelah sebelumnya ulat Hongkong diolah menjadi tepung. Adapun saran dari penulis yang disampaikan antara lain perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kandungan gizi dan keefektifan ulat Hongkong terhadap stunting serta perlu adanya pengembangan inovasi produk biskuit MPASI ini ulat Hongkong yang harapannya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Mari bergerak bersama untuk mencegah stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.